Halo, perkenalkan nama saya Anjeli Jibua, saya dari kelas IKMJ dengan NIM 100111182328134. Pada video ini saya akan menjelaskan tokoh atau pemimpin nasional yaitu Dr. Andi Nafsia Walinono Mboi, SPA MPH. Selamat menyaksikan. Kepemimpinan adalah aspek penting dalam meningkatkan proses manajemen dalam organisasi. Beliau saya pilih karena merupakan sosok yang sangat inspiratif dalam bidang kesehatan masyarakat di Indonesia. Dedikasi beliau sebagai seorang dokter dan juga sebagai Menteri Kesehatan menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Latar belakang pendidikan beliau yaitu lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, menyelesaikan pendidikan kedokteran dasar dan spesialis anak, dan juga Prins Leopold Institute of Tropical Medicine di Belgia. Mendalami ilmu kesehatan tropis dan memperoleh gelar Master of Public Health. Pendidikan ini membekali beliau dengan pemahaman yang mendalam tentang epidemiologi, kesehatan anak, dan sistem kesehatan global. Pengalaman kerja Dr. Nafsia Mboi yaitu memiliki rekam jejak panjang dalam pelayanan kesehatan dan advokasi sosial, yaitu sebagai Kepala Rumah Sakit Umum NTT, mengabdi di daerah terpencil menunjukkan komitmen terhadap pelayanan kesehatan di wilayah marginal. Selanjutnya itu sebagai anggota DPR MPR RI, berperan dalam perumusan nasional khususnya terkait kesehatan dan hak anak. Sebagai Ketua Komite PBB untuk Hak-Hak Anak, mewakili Indonesia dalam forum internasional dalam memperjuangkan hak anak secara global. Selanjutnya yaitu sebagai Direktur Departemen Gender dan Kesehatan Perempuan tahun 1999 sampai tahun 2002, menangani isu kesehatan perempuan dan kesetaraan gender di tingkat dunia. Selanjutnya yaitu Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Nasional pada tahun 2006, memimpin upaya nasional dalam peningkatan HIV/AIDS dengan pendekatan multisektor. Jabatan dan peran dalam bidang kesehatan masyarakat yaitu sebagai Menteri Kesehatan Republik Indonesia, menjabat dalam Kabinet Indonesia Bersatu II di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sebagai Menteri Kesehatan, Nafsia Mboi dikenal karena pendekatannya yang berbasis hak asasi manusia. Fokusnya pada penguatan sistem kesehatan primer dan advokasi terhadap isu HIV/AIDS serta kesehatan reproduksi. Selanjutnya yaitu prestasi dan kontribusi utama. Yang pertama yaitu penerimaan Ramon Magsaysay Award bersama suaminya Dr. Alyos Benedictus atas dedikasinya dalam pelayanan kesehatan dan pembangunan sosial di Nusa Tenggara Timur. Yang kedua yaitu penguatan program HIV/AIDS nasional, mendorong pendekatan berbasis HAM dan non-diskriminasi dalam penanggulangan HIV/AIDS. Advokasi kesehatan perempuan dan anak, baik melalui WHO maupun kebijakan nasional, beliau memperjuangkan akses layanan kesehatan yang adil dan inklusif. Selanjutnya itu pemimpin visioner dalam reformasi kesehatan, mendorong integrasi layanan kesehatan primer dan penguatan puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan. Menurut teori Peter Senge, gaya kepemimpinan Dr. Nafsia Mboi mencerminkan 5 prinsip utama. Yang pertama yaitu personal mastery atau penguasaan diri. Beliau memiliki penguasaan diri yang kuat terlihat dari semangatnya untuk belajar dan mengembangkan diri, baik melalui pendidikan internasional maupun pengalaman di lembaga global seperti WHO. Visi pribadinya yang berdasarkan nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia menjadikan sosok pemimpin yang konsisten dan berintegrasi. Yang kedua yaitu mental models. Dr. Nafsia Mboi berani menantang cara pandang lama dan membuka ruang bagi kebijakan yang inklusif seperti pendekatan non-diskriminatif terhadap HIV/AIDS. Hal ini menunjukkan pola pikir yang progresif dan terbuka terhadap perubahan. Yang selanjutnya yaitu Servision atau visi bersama. Beliau membangun visi kolektif dengan melibatkan berbagai banyak pihak pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat, sehingga setiap kebijakan menjadi hasil kerjasama bukan hanya keputusan sepihak ataupun keputusan satu arah. Yang keempat itu ada team learning atau pembelajaran tim. Dalam kepemimpinannya, ia mendorong kerjasama lintas sektor dan dialog terbuka. Beliau percaya
percaya bahwa solusi terbaik lahir dari proses belajar bersama, bukan dari satu suara yang dominan. Dan yang terakhir yaitu ada system thinking atau berpikir sistemik. Beliau melihat masalah kesehatan itu secara menyeluruh, memahami keterkaitan antara faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Pendekatan sistemiknya menjadi kebijakan yang dihasilkan lebih berkelanjutan dan berdampak luas bagi kesehatan. Kebijakan yang paling dikenal dari Dr. Nafsia Mboyi adalah pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam penanggulangan HIV/AIDS. Kebijakan ini menjadi tonggak penting karena mengubah cara pandang pemerintah terhadap HIV/AIDS, bukan lagi sekadar masalah medis, tetapi juga isu kemanusiaan yang menempatkan martabat manusia di atas segalanya. Sebagai seorang dokter dan juga sebagai pemimpin, beliau menolak keras adanya stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV/AIDS. Beliau juga mendorong agar layanan kesehatan masyarakat dibuat secara inklusif, ramah, dan berbasis komunitas. Langkah ini sekaligus membuka ruang bagi masyarakat sipil untuk terlibat aktif dalam edukasi dan advokasi, sehingga kebijakan menjadi lebih partisipatif dan berkelanjutan. Jika dilihat berdasarkan 6 tahapan problem solving cycle, penerapan kebijakan ini dijelaskan menjadi 5 tahap. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Pada saat ini, Indonesia menghadapi tantangan besar. Angka kasus HIV/AIDS meningkat, sementara stigma dan diskriminasi terhadap ODHA sangat tinggi. Bahkan di fasilitas kesehatan, Dr. Nafsia melihat bahwa masalah utamanya bukan hanya sekedar penyakit, tetapi soal hak dan martabat manusia. Yang kedua yaitu formulasi kebijakan. Beliau kemudian merancang pendekatan baru yang berfokus pada perlindungan HAM, pemberdayaan ODHA, dan perlibatan komunitas. Tujuannya itu untuk memastikan bahwa setiap orang mendapatkan layanan kesehatan tanpa rasa takut dan tanpa diskriminasi. Yang ketiga yaitu pemilihan solusi. Dari berbagai alternatif yang ada, beliau memilih pendekatan berbasis HAM karena dinilai paling manusiawi dan paling efektif untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan. Dan yang keempat yaitu implementasi. Kebijakan ini diwujudkan melalui perluasan akses terapi atau ARV secara gratis, penguatan layanan konseling dan tes sukarela, pelatihan tenaga kesehatan serta kampanye publik untuk menghapus stigma terhadap ODH. Yang terakhir yaitu evaluasi. Hasilnya terlihat nyata semakin banyak ODH yang berani mengakses layanan kesehatan. Stigma di masyarakat mulai menurun dan kerja sama lintas sektor semakin kuat. Setelah masa jabatannya berakhir, Dr. Nafsia tetap konsisten memperjuangkan isu HIV/AIDS melalui berbagai komunitas dan kegiatan advokasi. Beliau memastikan kebijakan berbasis HAM ini terus berjalan dan terus diperkuat di tingkat nasional. Dan yang paling penting, beliau mengajarkan nilai kemanusiaan bahwa setiap orang berhak untuk dihormati dan mendapat layanan kesehatan yang adil. Dari keteladanan beliau, saya belajar bahwa pemimpin sejati adalah mereka yang melayani dengan hati, berani memperjuangkan kebenaran dan konsisten pada nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai inilah yang dapat dijadikan inspirasi bagi kita semua untuk terus berbuat baik, berkontribusi bagi masyarakat. Baiklah, demikianlah isi video ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.